Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Delia Syafitri Rahmatullah. Di sini saya berperan sebagai guru yang nanti menjelaskan pada kegiatan inti materi vektor. Baiklah, perkenalkan saya Devi Rahmadani, NIM 19033016. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai vektor. Baik, perkenalkan nama saya Dio Al-Qadri, NIM 190330017. Di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan akhir. Baiklah, perkenalkan saya Sania Krimakinanti, NIM 190333027. Saya di sini akan menjelaskan bagian pengoperasian vektor. Baiklah, perkenalkan saya Jennifer Taresa, NIM 19033031, berperan sebagai guru pada kegiatan awal. Nah, itulah tadi perkenalan dari masing-masing anggota kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan skenario pembelajaran mengenai materi 3, yaitu materi vektor. Baiklah, kita langsung saja pada demonstrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas agar dapat memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Delia Syafitri. Hadir, Bu. Devi Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Dio Al-Qadri. Hadir, Bu. Isania Ikrimakinanti. Hadir, Bu. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu pada hari ini. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, minggu ini merupakan minggu pertemuan kedua. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru. Sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu mau tanya apakah anak-anak masih ingat pada materi minggu lalu? Minggu lalu mempelajari tentang besaran dan pengukuran fisika, Bu. Benar, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja itu besaran-besaran dan jenis-jenis alat ukurnya? Saya, Bu. Besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dan jenis alat ukur itu ada mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca. Sekian, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, besaran ialah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok misalnya seperti panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan seperti luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, suhu, dan lainnya. Semua besaran itu juga berhubungan dengan dimensi. Nah, pengukuran ialah proses membandingkan suatu besaran diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya dengan menggunakan alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca. Jadi bisa dipahami ya Ananda semua terkait materi minggu lalu? Bisa, Bu.
Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai vektor. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama kita mohon maaf Ananda. Jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan mengetahui pengertian besaran vektor, dapat menggunakan besaran, lambang atau notasi, dan arah vektor, menentukan vektor satuan, serta pandai dalam pengoperasian vektor. Baiklah, Anak Ibu semuanya, kita langsung masuk ke materi kita ya. Sebelumnya, Ibu akan share dulu PPT-nya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya, apakah sudah pernah naik pesawat? Pernah, Bu. Apa yang Anda rasakan ketika menaiki pesawat? Menyenangkan, Bu. Menegangkan, Bu. Iya, betul. Semua rasa kita rasakan ya dalam menaiki pesawat, mulai dari menyenangkan hingga menegangkan. Nah, pada pesawat itu terdapat suatu sistem navigasi yang fungsinya untuk memberikan informasi mengenai suatu besar perpindahan, arah, dan ketinggian pesawat. Nah, hal ini dilakukan agar pesawat itu tidak hilang arah. Nah, prinsip sistem navigasi pada pesawat ini itu berkaitan pada pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai vektor. Nah, sebelumnya pada minggu kemarin Ibu sudah menyuruh Anda sekalian untuk membaca materi tentang vektor. Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Ya. Bagi yang sudah membaca, ada yang tahu apa itu vektor? Ada, Bu. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, Bu. Ya, betul sekali ya, Jerisel. Jadi, vektor itu adalah, dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya dalam ilmu fisika apa? Yaitu perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai disebut dengan besaran saklar. Contohnya massa, waktu, kuat arus, usaha, dan energi. Nah, anak-anak Ibu sekalian, berbicara tentang arah biasanya dilambangkan dengan apa? Ada yang tahu? Dengan anak panah, Bu. Iya, betul sekali ya, Devi. Nah, dapat Anda semua lihat ya pada PPT Ibu, itu terdapat gambar anak panah ya. Nah, pada gambar anak panah itu merupakan lambang dari vektor ya, namun pada gambar itu masih belum lengkap nih mengenai keterangannya. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana cara membacanya, di mana letak arah, panjang, dan pangkalnya? Ya, siapa yang bisa? Dio, suaranya masih di-unmute ya? Saya, Bu. Iya, oke, silakan Deo. Menurut saya, pada gambar panah itu letak pangkalnya di atas, tepat pada ujung runcing panahnya. Sedangkan untuk panjang panah terletak di tengah-tengahnya dan arahnya terletak di bawah, Bu. Baik, terima kasih ya Deo atas jawabannya. Nah, itulah ya Anda semua fenomena yang sering terjadi pada siswa saat ini. Banyak Ibu jumpai ya, siswa-siswa yang masih belum paham, bahkan salah konsep mengenai penulisan, pembacaan dan penggambaran dari vektor ini, terutama pada bagian pembacaan arah dan pangkal anak panahnya. Nah, karena kalau misalnya kita salah dalam membacanya, maka nanti akan berakibat fatal juga pada penentuan hasil dan besarannya. Nah, jadi konsep yang sebenarnya dapat Anda lihat ya, udah Ibu tampilkan juga. Nah, ini pada gambar itu, konsep yang sebenarnya itu adalah lambang vektor itu yang pada bagian runcingnya ini, bagian ujung atasnya ini merupakan arah anak panah yang mana menunjukkan arah dari vektornya.
Nah, kemudian di bagian tengah-tengahnya itu terdapat panjang anak panah yang menunjukkan besar atau nilai dari vektornya. Sedangkan pangkal anak panahnya itu berada di bagian ujung titik bawah, ya, bagian ujung titik bawah dari anak panah itu sendiri. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai pembacaan lambang vektor? Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan ya materinya. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai penulisan dan penggambaran vektor. Nah, di sini sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah ya yang telah Ibu jelaskan tadi, yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Ya, slide selanjutnya ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman Anda semuanya, di sini terdapat dua buah gambar vektor. Nah, ada vektor yaitu ada pada gambar A dan juga ada pada gambar B. Nah, jika Anda semua ingin membacanya, itu kalau pada gambar A, berarti menunjukkan vektor gaya F sebesar 5N ke arah kanan. Ya, sesuai yang telah Ibu jelaskan tadi, itu dilihat lambang dari vektornya. Kalau misalnya ujungnya runcing, berarti menunjukkan arah, berarti arahnya ke kanan. Nah, sedangkan besarannya itu berarah, sedangkan besar atau nilainya sebesar 5 Newton. Lalu pada bagian gambar B, itu kita lihat dulu arahnya ke arah kiri dan besar vektornya itu adalah 10 Newton. Jadi dapat kita baca yaitu vektor gaya F sebesar 10 Newton ke arah kiri. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan yaitu cara menulis notasi vektor. Nah, di sini cara menulis notasi vektor atau simbol vektor itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama, vektor itu dapat disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Nah, dapat Anda sekalian lihat ya pada gambar yang pertama, itu ada vektor AB, ya, di mana di situ dapat ditulis lambang atau notasinya yaitu huruf A kecil dengan ada anak panah di atasnya. Kemudian bisa juga dengan satu huruf A besar atau satu huruf besar dengan lambang di atasnya, serta bisa juga kita bikin vektor AB dengan dilambangkan huruf besar kedua-duanya dengan anak panah di atasnya. Nah, kalau vektor AB ini dia menandakan bahwa titik asalnya itu ada di A dan dan arah vektornya itu berada di bagian B. Nah, yang kedua, cara penulisan yang kedua yaitu vektor itu dapat disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan. Nah, dapat dilihat pada gambar kedua. Tadi kan bisa ditandai dengan anak panah di atasnya. Nah, sekarang itu dengan ditebalkan hurufnya. Berarti itu juga menandakan yaitu cara penulisan vektornya. Dan kita lanjutkan. Nah, di sini ada macam-macam vektor. Dalam fisika, jenis-jenis vektor atau macam-macam vektor itu ada dua macam ya, yaitu ada vektor sejajar dan juga ada vektor berlawanan. Nah, yang pertama ini ada vektor sejajar. Vektor sejajar itu adalah dua vektor atau lebih yang mempunyai arah dan besar yang sama. Nah, dapat Anda semua lihat ya pada gambar ini, yang termasuk vektor sejajar itu adalah vektor B dan juga vektor C. Kenapa? Karena vektor B dan vektor C ini mempunyai arah yang sama dan juga besaran yang sama. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu vektor berlawanan. Nah, vektor berlawanan ini pengertiannya adalah dua atau lebih vektor yang mempunyai besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa contoh vektor berlawanan itu adalah vektor C dengan D, atau bisa juga vektor B dengan D, ya, karena arahnya berlawanan, namun besarannya sama, karena cuman arahnya berlawanan, maka disebut dengan vektor berlawanan. Ya, selanjutnya yaitu mengenai besaran vektor. Nah, besaran vektor ini menyatakan nilai dari suatu vektor.
besaran vektor ini biasanya ditulis dalam huruf yang ditulis miring tanpa ditebalkan dan juga tanpa anak panah di atasnya. Atau biasanya ditulis juga berada dalam lambang atau harga mutlak. Nah, dapat Anda semua lihat pada gambar pada rumus yang Ibu lingkar ini, yaitu ada besaran vektor A itu ditulis dengan huruf miring, huruf besar miring, huruf A besar miring, atau bisa juga huruf A-nya itu ya dibuat besar kemudian terletak di dalam kurung harga mutlak. Nah, berdasarkan definisinya itu, maka besaran vektor itu merupakan besaran saklar yang mana nilainya itu selalu positif. Ya, baik, kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai penguraian vektor. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan pengoperasian vektor seperti penjumlahan dan pengurangan, kita akan singgung dulu sedikit mengenai penguraian vektor. Nah, di sini dapat Anda semua lihat ya, pada gambar di bawah, itu terdapat ada sebuah vektor A, yang mana vektor A ini dia digambarkan pada bidang kartesius, yang mana kita tahu kalau bidang kartesius itu terdapat pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, kan? Nah, di sini vektor A itu digambarkan atau dilukiskan pada bidang tersebut. Maka, dapat kita uraikan dari vektor A-nya itu, yaitu bisa diuraikan vektor AX pada sumbu X dan juga vektor Y pada vektor AY pada sumbu Y. Kemudian hubungan ketiganya itu seperti vektor A, vektor AX, dan AY itu dapat dinyatakan melalui persamaan Pythagoras. Nah, setelah melakukan penguraian itu, diperolehlah besaran komponennya, yaitu ketika di sumbu X, itu AX-nya sama dengan A cos alpha. Sedangkan di sumbu Y, komponen AY-nya diperoleh A sin alpha. Ingat ya, kalau di sumbu X dia cos alpha, dan di sumbu Y dia sin alpha. Nah, dari penguraian itulah nanti kita dapat mengetahui nilai vektor dan arah vektornya. Nah, di sini Ibu sudah bikin rumusnya, yaitu untuk mencari nilai vektor, rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan AX kuadrat tambah AY kuadrat. Atau bisa disederhanakan, A sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. Sedangkan untuk mencari rumus vektor, yaitu mencari rumus arah vektor, yaitu tan alfa sama dengan AX per AY. Ingat ya, rumus nilai vektor dan arah vektor ini sudah mutlak dan sudah menjadi ketentuan. Nah, baik, untuk mempermudah pemahaman Anda semua, Ibu akan kasih contoh soal. Nah, di sini terdapat soalnya itu sebuah vektor kecepatan V-nya itu adalah 10 meter per sekon, yang mana bersudut 45 derajat terhadap sumbu X. Nah, tentukanlah besaran komponen vektor V pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, maka kita uraikan dulu, kita bikin dulu vektor dari sebelumnya ya, seperti sebelumnya. Nah, di sini kita uraikan dulu vektor V-nya. Nah, vektor V-nya kalau maaf di sini ada sedikit lupa Ibu membikinnya. Di sini bisa kita tambahkan, yaitu di bagian garis tengahnya itu adalah vektor V-nya. Kemudian nanti di bagian sumbu X-nya, itu bagian di bawahnya, itu bisa nanti kita tulis vektor Vx, dan bagian sumbu Y-nya itu vektor Vy-nya. Dengan sudutnya yaitu 45 derajat. Lanjut slide-nya. Nah, gimana penyelesaiannya? Nah, kita cari dulu yang diketahui tadi apa, yaitu kecepatannya 10 meter per sekon dengan alfa 45 derajat. Yang ditanya berapa komponen Vx dan juga komponen Vy-nya. Nah, di sini ingat lagi rumus yang Ibu kasih tadi. Kalau mencari komponen Vx yaitu V cos alpha. Nah, tinggal kita masukin lagi ke dalam rumusnya. Berarti V-nya 10 cos 45 derajat. Nah, 10 kali cos 45 yaitu setengah akar 2. Maka diperolehlah 5 akar 2 meter per sekon. Kemudian mencari Vy. Nah, Vy ini atau komponen Vy
sesuai dengan rumus sebelumnya, berarti V sin alfa ya. Berarti 10 sin 45. Sin 45 kan setengah akar 2. Jadi langsung kita masukin, yaitu 10 kali setengah akar 2, nanti hasilnya 5 akar 2 meter per sekon. Ya, baiklah. Setelah Ibu menjelaskan mengenai materi konsep dan prinsip vektor tadi, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Devi. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, kenapa pada nilai besar vektor itu selalu positif? Baik, pertanyaan yang bagus ya dari Devi. Kenapa nilai besaran vektor itu selalu positif? Nah, sesuai yang telah Ibu jelaskan tadi, nilai vektor atau besaran vektor itu kan dia terletak di dalam tanda mutlak. Yang mana kita tahu bahwa tanda mutlak itu dia akan menghasilkan satu nilai yang positif. Makanya kenapa nilai besaran vektor itu dia selalu positif. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Devi. Masih adakah lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik. Baiklah, mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai vektor satuan. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya dulu nih, ada yang tahu apa itu vektor satuan? Tidak, Bu. Baik, Ibu jelaskan ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh kepada vektor satuan, kita harus tahu dulu apa itu vektor satuan. Nah, vektor satuan itu ialah vektor yang diuraikan ke sumbu X, Y, atau Y, J, Z, K yang nilainya satu satuan. Nah, vektor satuan digunakan untuk menentukan arah vektor pada koordinat dimensi 2 atau koordinat dimensi 3. Dapat anak-anak Ibu lihat pada PPT Ibu ya. Pada gambar 2.4a itu merupakan vektor dimensi A. Nah, sedangkan gambar pada 2.4b merupakan vektor dimensi 3. Nah, pada koordinat dimensi 2, vektor R dapat dinyatakan dengan notasi berikut, yaitu vektor R sama dengan vektor XI ditambah vektor R Y, Y. Nilai vektor R pada dimensi 2 dapat dicari dengan persamaan R sama dengan akar RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, pada koordinat dimensi 3, vektor R dapat dinyatakan dengan notasi, yaitu vektor R sama dengan vektor RXI tambah vektor RYJ ditambah vektor RZK. Nah, nilai vektor R pada dimensi 3 dapat dicari dengan persamaan R sama dengan akar RX kuadrat ditambah RY kuadrat ditambah RZ kuadrat. Nah, di mana untuk keterangan I sama dengan vektor satuan pada arah sumbu X. Nah, untuk J yaitu vektor satuan pada arah sumbu Y. Kemudian untuk K yaitu vektor satuan pada arah sumbu Z. Nah, kita masuk kepada contoh soal ya anak Ibu. Di mana Ibu akan memberikan contoh seperti pada PPT, diketahui dua buah vektor sebagai berikut. Yang A sama dengan 4I ditambah 2J ditambah 3K. Nah, untuk B sendiri yaitu min I ditambah 2J dikurang 4K. Nah, tentukanlah A ditambah B dan A dikurang B. Nah, penyelesaiannya yaitu anak-anak Ibu tinggal untuk A ditambah B sendiri yaitu 4I ditambah 2J ditambah 3K ditambah min I ditambah 2J dikurang 4K. Nah, hasilnya yaitu 3I ditambah 4J dikurang K. Untuk jawaban dari soal B sendiri, untuk A dikurang B ditambah 2J ditambah 3K dikurang min I ditambah 2J dikurang 4K ya.
didapatkan hasilnya yaitu 4I ditambah 7K. Baik, mungkin dari contoh soal yang Ibu terangkan tadi, apakah sudah paham mengenai vektor satuan, nah, Ibu? Sudah, Bu. Nah, anak-anak apa belajar hari ini? Masih, Bu. Wah, bagus-bagus. Baik, setelah kita mempelajari tentang konsep dan prinsip vektor tadi, sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai pengoperasian penjumlahan dan penggunaan vektor. Karena anak-anak Ibu sebagian sudah ada yang membaca materinya, apakah ada yang sudah paham mengenai pengoperasian vektor ini? Apakah tidak perlu Ibu jelaskan lagi? Perlu, Bu. Jelaskan, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pengoperasian penjumlahan dan pengurangan vektor. Anda semua harus fokus dan memperhatikan ya. Kalau bisa catat hal-hal pentingnya supaya paham akan materinya. Baik, Bu. Oke, pada penjumlahan vektor itu ada dua. Yang pertama itu penjumlahan vektor secara geometris, dan yang kedua ada penjumlahan vektor analitis. Nah, yang pertama ini pada penjumlahan vektor secara geometris ada tiga, yaitu penjumlahan cara segitiga, cara jajar genjang, dan penjumlahan cara poligon. Nah, pada penjumlahan cara segitiga ini, langkah-langkahnya itu yang pertama kita lukiskan vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya, misalnya vektor A. Nah, kemudian lukis vektor kedua, misalnya vektor B, sesuai dengan nilai dan arahnya dengan titik tangkainya berimpit dengan ujung vektor pertama. Nah, kemudian untuk mencari resultannya itu dengan menghubungkan titik tangkap vektor A dengan ujung vektor B. Nah, dapat dirumuskan yaitu R sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian pada penjumlahan cara jajar genjang, langkah-langkahnya itu, yang pertama kita lukiskan vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkalnya berimpit. Nah, lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisinya. Nah, untuk mencari resultannya, itu dapat diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Nah, dapatlah rumus untuk jajar genjang ini, yaitu R sama dengan A ditambah B. Nah, yang ketiga itu ada penjumlahan cara poligon. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, Anda dapat lukis vektor yang pertama, misalnya vektor A. Nah, kemudian lukis vektor kedua dengan pangkalnya itu berimpit dengan ujung vektor yang pertama, yaitu dapat vektor B. Nah, lukis vektor ketiga dengan pangkal berimpit di ujung vektor kedua dan seterusnya hingga semua vektor yang akan dicari resultannya itu sudah terlukis semua. Nah, untuk mencari resultannya itu diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir dilukis. Nah, dapat dirumuskan yaitu R sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya, penjumlahan vektor analitis. Nah, untuk penjumlahan vektor analitis ini ada 3 langkah-langkah. Yang pertama itu kita uraikan vektor menjadi komponen-komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Seperti yang telah kita pelajari tadi, yaitu Vx sama dengan V cos alpha dan Vy sama dengan V sin alpha. Nah, kemudian setelah kita uraikan, kita jumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Dan setelah itu dapat kita cari resultannya, besar dan arah resultannya. Dimana untuk mencari besarnya itu, mutlak R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Dan untuk arahnya itu, tangen alfa sama dengan Ry dibagi Rx. Selanjutnya, nah pada pengurangan vektor ini, memuat rumus untuk mencari resultan gaya itu yang menjadi selisih dari keduanya. Seperti halnya pada penjumlahan vektor. Dua buah vektor yang dinyatakan melalui anak panah dalam pengurangan vektor juga akan membentuk sudut. Nah, selanjutnya,
Besar sudut tersebut akan mempengaruhi besar selisih resultan vektor. Nah, tentu saja selain nilai atau koordinat dari kedua vektor. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, ada vektor A, kemudian min B, terdapat sudut alfa. Nah, dapat kita cari untuk pengurangannya itu dengan rumus R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah min B kuadrat dikurang 2AB kali cos alfa. Selanjutnya, oke, pada penentuan nilai arah dan satuan, penjumlahan vektor memuat rumus mencari resultan gaya yang dijumlahkan. Dua buah vektor yang dinyatakan melalui anak panah akan membentuk sudut. Selain nilai atau koordinat dari kedua vektor, besar sudut juga akan mempengaruhi besar jumlah resultan vektor. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar ada dua buah vektor A, B, 3 dan R-nya. Ada 3 sudut, yaitu sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, untuk mencari jumlah resultan dua vektor itu dapat dinyatakan dengan mutlak R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos alfa. Atau dapat juga mutlak R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB ditambah cos alfa. Dan untuk mencari arahnya, dapat digunakan rumus A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Oke, apakah Ananda semua sudah mengerti akan materi tentang pengoperasian vektor yang telah Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau melihat pemahaman Ananda semua mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu akan memberikan 2 soal latihan yang dapat Ananda lihat pada monitor. Nah, silakan Ananda kerjakan di buku latihannya masing-masing. Baik, Bu. Nah, pada soal yang pertama ini, ditanyakan yaitu tentang resultan ketiga gaya. Nah, ada gambar yaitu ada 3 buah gaya yang dapat Anda lihat, yaitu ada gaya F1, F2, dan F3. Dan pada soal yang kedua, itu juga ada 3 buah vektor yang diberikan. Nah, kemudian ditanyakan besar resultan ketiga vektor dan kemiringan sudut antara resultan dan sumbu X. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan Ananda kerjakan. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Bagus, jika ada yang kurang paham boleh tanyakan sama Ibu ya. Baik, Bu. Baiklah, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, siapa yang bisa menjelaskan soal nomor 1? Saya, Bu. Saya. Baiklah, kepada Deo disilakan untuk menjelaskannya.
vektor-vektor yang tidak segaris dengan sumbu itu yaitu F2 dan F3. Jadi diuraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y seperti gambar yang ini. Gambar yang ini. Jadi di situ setelah vektor-vektor tersebut diuraikan, maka di situ untuk dapat mencari resultan searah sumbu X dan sumbu Y, resultan searah sumbu X ya, Fx sama dengan 20 dikurang F2 sin 30 derajat dikurang F3 cos 60 derajat. Jadi didapati itu hasilnya 20 dikurang 20 dikali setengah dikurang 24 dikali setengah. Sehingga didapati hasil itu 20 dikurang 10 dikurang 12 sama dengan min 2, yaitu searah sumbu X negatif. Sedangkan untuk resultan searah sumbu Y, Fy sama dengan F2 cos 30 derajat dikurang F3 sin 60 derajat sama dengan 20 dikali setengah akar 3 dikurang 24 dikali setengah akar 3, sehingga didapati 10 akar 3 dikurang 12 akar 3, sehingga didapati hasilnya min 2 akar 3 atau 2 akar 3 searah sumbu Y negatif. Nah, untuk resultan ketiga gaya tersebut merupakan resultan dari Fx dan Fy, sehingga didapati hasilnya F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 akar pangkat 3 kuadrat, sehingga didapati hasilnya akar 16 itu hasilnya 4. Jadi resultan ketiga gaya tersebut adalah 4 Newton. Baiklah Ibu dan teman-teman, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Deo atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak, Bu. Baik, jawaban Deo sudah betul. Nah, apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan jawaban soal nomor 1? Sudah, Bu. Bu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Baik, Jerivel, silahkan untuk menjelaskan jawaban soal nomor 2. Baiklah, diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 3j, dan vektor B 4i tambah 5j, vektor C sama dengan 6i tambah 7j. Nah, yang ditanya yaitu resultan ketiga vektor dan kemiringan sudut antara resultan dan sumbu X. Jadi, dijawab vektor A sama dengan 2i tambah 3j, vektor B sama dengan 4i tambah 5j, dan vektor C sama dengan 6i tambah 7j. Resultannya digabungkan I dan digabungkan J, jadi 2 tambah 4 tambah 6i ditambah 3 tambah 5 tambah 7j sama dengan 12i tambah 15j. Terus diakarkan 12 kuadrat tambah 15 kuadrat diakarkan jadi 369 sama dengan 19,21 satuan. Nah, untuk tan theta, untuk kemiringannya tan theta sama dengan sin per cos. Jadi 15 per 12 sama dengan 5 per 4, hasilnya itu 1,25. Theta sama dengan 51,34 derajat. Seperti ilustrasi ini, Bu. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih Jerivel atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak, Bu. Baiklah, jawaban Jerivel sudah betul. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan jawaban soal nomor 2? Sudah, Bu. Oke, baiklah anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan secara ringkas materi tentang vektor yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Silahkan. Saya. Baiklah, Pak. Jadi, kesimpulan materi yang dapat kita simpulkan pada pembahasan vektor ini adalah bahwa
Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya dalam ilmu fisika yaitu perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Nah, sebuah vektor ini digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah panah sesuai dengan kegunaannya masing-masing, yaitu pangkal anak panah menunjukkan titik tangkap, panjang anak panah mewakili besaran atau nilai vektor, serta arah anak panahnya menunjukkan arah vektornya. Nah, di sini ada namanya vektor satuan. Vektor satuan itu diuraikan ke sumbu X. Vektor satuan itu adalah satu vektor yang diuraikan ke sumbu X, Y, YJ, dan ZK. Yang nilainya satu satuan. Nah, kemudian pengoperasian vektor itu terdiri atas penjumlahan dan pengurangan vektor dengan aturannya masing-masing. Sekian, terima kasih, Pak. Bagus, terima kasih Delia. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak sudah paham mengenai materi vektor ini? Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Alhamdulillah sudah paham, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, karena semuanya sudah paham dan tidak ada lagi yang bertanya, Bapak harap semua ilmu yang telah didapat tadi menjadi berkah. Amin. Jangan lupa untuk terus mengulang pembelajarannya di rumah, dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai garis lurus. Silakan Ananda semua mempelajari dan memahaminya. Baik, Pak. Berhubung waktu kita juga sudah habis, Bapak akan menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, itu saja dari Bapak. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Bapak minta maaf dan disilahkan bagi anak-anak untuk meninggalkan room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baiklah, Ibu dan teman-teman, itulah tadi demonstrasi mengenai skenario materi vektor tadi. Kami dari kelompok 2 minta maaf jika ada terdapat kesalahan, baik itu dalam pengucapan, teknisi, dan lain sebagainya. Saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.